Vira Nusantara membuat ribuan calon penumpang menunggu hingga 1,5 jam di Dermaga 2 Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan, Selasa 2 Januari 2018. Sekitar lamanya menunggu di gangway membuat ribuan penumpang yang akan menuju Pulau Jawa menjadi marah dan kapal sempat menabrak lampu buih dan larat di dekat dermaga. Laut yang sangat kuat di perairan Selat Sunda mengakibatkan satu kapal Roro gagal bersandar di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. 3 kali manuver tak membuat kapal ini berhasil mencapai dermaga. Terus mencoba bersandar di Dermaga 2 Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Tidak ada korban jiwa, namun gangway sementara ditutup karena rusak parah. Beginilah video detik-detik saat KMP Pustika Kencana menabrak gangway Dermaga 2 Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Permai Raja Basa menabrak Dermaga 1 Pelabuhan Bakauheni pada Minggu sore. Akibat insiden tersebut, satu vendor penahan kapal hancur. Pemirsa, inilah detik-detik insiden kapal feri yang terbawa arus. Kita sudah melihat tadi beberapa cuplikan tentang gagalnya kapal sandar dan juga tubrukan terhadap dermaga, gangway, maupun buoy. Hampir semua kapal-kapal di Selat Sunda mengalami hal seperti itu. Mengapa demikian? Nanti kita akan bahas. Namun sebelum itu, kita buat kopi dulu. Minum dulu segelas kopi. Sedap. Duduk yang manis. Mari kita bahas. Yang pertama adalah letak geografis dari pelabuhan itu sendiri. Untuk Pelabuhan Merak, kita dapat lihat bahwa Pelabuhan Merak ini langsung berhadapan dengan samudra. Untungnya di sini ada beberapa pulau yang dapat menahan gelombang tinggi ke dermaga. Namun demikian, tetap aja masih sisa-sisa gelombang itu dapat masuk ke setiap dermaga yang berada di Dermaga Merak. Pemerintah lalu membuat inisiatif untuk membuat breakwater sebagai penahan gelombang. Namun itu juga tidak cukup. Sebab yang dihadapi adalah alam. Bagaimana jika Pulau Merak Besar, Pulau Sangiang tidak berada di posisi ini? Tentunya lebih parah lagi ya teman-teman. Bagaimana dengan Pelabuhan Bakauheni? Pelabuhan Bakauheni adalah pelabuhan yang berada di antara beberapa pulau kecil, yaitu pulau seperti Pulau Harimau Balak, Kandang Balak, Pulau Dua, Pulau Peranjurit, dan Pulau Kelapa. Hal ini mengakibatkan timbulnya gerakan arus yang memutar dan juga adanya air mengalir di daerah yang sempit ke daerah yang luas. Tentu ini akan membuat arus bertambah kencang. Pada saat arus terendah dan pasang tertinggi, menciptakan gerakan arus yang sangat kencang. Tentu ini akan menyulitkan kapal-kapal feri dalam bermanuver. Gerakan kapal untuk merapat ke dermaga, jika terjadi angin laut, maka angin laut akan dengan mudah merapatkan kapalnya. Namun sebaliknya, jika kapal akan sandar, terjadi angin darat, maka angin akan mendorong kapal itu kembali ke laut sehingga begitu sulitnya dan memerlukan waktu yang cukup lama agar dapat sandar dengan sempurna. Hal yang paling menyulitkan adalah ketika arus kencang dan angin bertiup dari barat daya atau dari darat secara langsung. Membuat para nakoda sangat berusaha keras dengan skala skill yang ada, berusaha semampunya untuk menyandarkan kapalnya dengan pelan tapi pasti. Yang diharapkan bagi para penumpang adalah bersabar, tidak perlu ngomel dan sebagainya. Di sini kita bisa lihat begitu kuatnya angin yang bertiup dari darat dan arus yang bergerak dari belakang atau ke utara. Ini sangat menyulitkan. Apalagi kapal-kapal feri yang berada di Selat Sunda ini berbeda dengan kapal-kapal kargo, kontainer, tanker yang akan bersandar di
dermaga. Nanti saya akan lihat bagaimana proses kapal-kapal yang non-ferry mereka sandar dengan sempurna disebabkan oleh ada pandu dan juga ada takbut yang membantu. Di sini kita bisa lihat bahwa kapal-kapal tanker saja yang ukuran kecil dari jauh sudah dibantu 2 tunda, dan di atas kapalnya tentulah ada seorang pilot. Nah, seperti ini ya. Bagi teman-teman yang pernah mudik lewat pelabuhan Ciwandan, tentu melihat hal seperti ini. Ada pilot dan ada kapal tundanya. Tentu dalam prosesnya sudah diketahui bersama. Itu yang mempermudah kapal-kapal yang berada di daerah wajib pandu tidak mengalami kesulitan pada saat manuver olah gerak sandar. Dari kesimpulan, ada sulitnya kapal-kapal sandar di pelabuhan Merak Bakauheni disebabkan oleh faktor alam, letak geografis pelabuhan yang langsung berhadapan dengan laut, samudra, dan di daerah yang merupakan banyak pulau-pulau kecil dengan kekuatan arus dan angin yang sangat kencang, serta tidak adanya kapal tunda yang dikhususkan untuk membantu kapal-kapal feri dalam menghadapi kesulitan saat sandar, khususnya buat kapal-kapal yang berada di dermaga reguler. Saya yakin dan percaya bahwa pemerintah suatu saat akan mengadakan kapal-kapal tunda untuk membantu dalam proses olah gerak terhadap kapal yang berada di dermaga reguler agar proses sandar dan keluar dalam keadaan cuaca ekstrim dapat dilaksanakan dengan baik. Sejak kemarin hingga malam ini, kendaraan sampai mengular hingga gerbang tol Merak sepanjang 5 km karena kapasitas dermaga sudah tidak bisa lagi menampung kendaraan. Penumpukan kendaraan terjadi akibat cuaca ekstrim di perairan Selat Sunda dalam 3 hari terakhir yang berdampak pada Pengelola pelabuhan menambah kapal-kapal berukuran besar.